Hayat ya, yang ketika ana datang pertama ke sana masih berupa tanah kosong, banyak ilalang, banyak pepohonan. Datang selanjutnya udah siap untuk gali pondasi, datang selanjutnya ganti pondasi, dan semoga anak datang selanjutnya ke Lampung, masjid sudah bisa dipakai insyaallah. Dan semua itu dengan dukungan para jamaah, dengan doa yang dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa memberikan ma'unahnya buat kita dan memberikan berkah dalam kehidupan kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah. Tatkala seorang hamba diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka keberadaan dia di muka bumi ini akan melewati ujian-ujian dan fitnah-fitnah. Untuk kemana? Karena Allah Azza wa Jalla telah menyediakan surga dan neraka. Antum lihat ya, yang namanya pertandingan bola. Ada Liga Eropa. Mereka mau apa sih? Latihan terus, main lagi, main ke negeri sana, main ke negeri sini, hanya sekedar untuk mendapatkan piala, mendapatkan sedikit uang. Mereka rela untuk capek, untuk lelah. Sedangkan Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepadanya. Balasan apa yang Allah berikan kepada kita? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan tatkala seorang hamba menyatakan keimanannya, ini kita yang udah ngaji umpamanya, sebagian mengaku sudah hijrah. Bukan berarti tatkala engkau mengatakan dirimu telah hijrah, berubah untuk menjadi lebih baik, engkau selamat dari fitnah, ujian. Tidak. Karena sudah menjadi sunnatullah. Selama hayat masih di kandung badan, engkau akan difitnah. Engkau akan diuji. Kita sering mendengar firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 4. Coba kita baca. Agar kita tahu apa yang harus kita lakukan tatkala menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Dan kenapa ada fitnah? Barakallahu fiik. Nah, silakan dibaca. Tafadhal. Surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 4. Siapa yang baca? Hah? Masih error. Baik, kalau gitu ana yang baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين
Am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Ahibati fillah, sejatinya Allah itu tahu dengan apa yang akan terjadi dan bagaimana kejadian. Tapi fitnah-fitnah itu, agar ilmu yang Allah ketahui itu nampak, terlihat, Allah akan menguji kita. Dan fitnah dunia itu banyak sekali. Ada fitnah harta, ada fitnah kemiskinan, ada fitnah kekayaan, ada fitnah anak, ada fitnah peperangan, ada fitnah bencana-bencana alam, ada fitnah yang berupa kezaliman, penindasan yang dihadapi oleh hamba. Bagaimana Bilal bin Rabah tatkala dia masuk Islam difitnah. Bagaimana para sahabat Nabi tatkala mereka masuk Islam sebagian dibunuh. Kita harus melewatin fitnah itu. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara fitnah-fitnah yang banyak itu, kata beliau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ma taraktu ba'di fin nasi fitnatan adhar 'ala rijali minan nisa. Aku tidaklah meninggalkan setelahku di umat manusia ini sebuah fitnah yang lebih berbahaya untuk kaum laki-laki daripada wanita. Itu kata Nabi SAW. Kenapa kita harus berhati-hati? Beliau menjelaskan bahwa fitnah wanita itu lebih dahsyat daripada fitnah harta. Fitnah wanita lebih menakutkan daripada fitnah jabatan dan kedudukan. Daripada fitnah anak. Daripada fitnah penindasan. Orang kadang-kala tahan di fitnah dengan disakiti, dengan dipukuli, tapi nggak tahan ketika difitnah dengan wanita. Allah Azza wa Jalla berfirman di surah An-Nisa Ali Imran ayat 14. Apa kata Allah tentang ujian yang Allah berikan kepada manusia? Nah, tafadhal dibaca. Apa udah bisa connect? Surat Ali Imran ayat 14. Nah, belum. Tapi ana akan bacakan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan tampak indah dalam pandangan manusia cinta terhadap nafsu berupa wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Subhanallah jemaah. Allah Jalla Jalaluhu menjadikan para wanita dari cinta syahwat, nafsu manusia. Itu yang pertama.
sebelum menyebutkan syahwat-syahwat yang lain. Ada syahwat ingin punya anak, ada syahwat ingin emas, ingin perak, ingin kuda, ingin kendaraan-kendaraan yang mewah. Kita ingin punya peternakan, perkebunan. Nah, itu fitnah. Tapi dari semua fitnah itu, Allah menyebutkan wanita yang di awal. Padahal perempuan itu, kata Nabi SAW, naqisatu adlin wadi, naqisatu aqlin wadi. Secara akal mereka kurang. Mereka lebih banyak mengikuti perasaan. Secara agama, ya, perempuan ada datang bulannya. Nggak puasa, nggak sholat. Bahkan kadang-kadang 40 hari. Ya. Tapi ternyata mereka memiliki daya tarik yang membahayakan, yang menyebabkan laki-laki jadi kurang agamanya, jadi kurang akalnya. Ketika mereka tidak berhati-hati dengan fitnah wanita. Oleh karena itu Rasul SAW, dan ini mungkin yang menjadi tema kita pada kesempatan kali ini, yakni hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim, ketika beliau menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, inna dunya hulwatun khadirah. Dunia ini manis dan hijau. Manis rasanya. Kita tahu ada gula, ada semut. Hijau, ya Allah, enaknya dipandang. Rasanya enak, dipandangnya nyaman, menyejukkan hati. Wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun. Allah menjadikan kalian khalifah-khalifah di dalamnya. Dia akan melihat apa yang kalian kerjakan. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Ada dua hal nih. Secara umum Nabi SAW mengatakan berhati-hatilah menghadapi dunia ini dan berhati-hatilah menghadapi wanita. Kenapa? Bukankah wanita dari perhiasan dunia? Nah, tapi disebutkan secara khusus. Beliau mengatakan, fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fi nisa. Rusaknya Bani Israel itu karena fitnah perempuan. Bukan fitnah harta, bukan fitnah jabatan, tapi fitnah perempuan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan makna hadis ini. Bahwasanya Nabi seakan-akan menyampaikan, hati-hati kalian terhadap para wanita. Wanita di sini masuk istri-istri kita. Masuk juga yang lainnya. Dan wa aktsaruhunna fitnah az-zaujat. Kata Imam Nawawi, yang paling banyak menjadi fitnah buat laki-laki itu istri-istrinya sendiri. Kenapa? Karena tiap hari dia kumpul sama mereka. Maka kita disuruh berhati-hati. Ahibati fillah, bicara tentang fitnah wanita. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, bagaimana Rasul SAW menjelaskan bahwa wanita ini dijadikan salah satu perangkap oleh setan untuk merusak manusia. Kata Rasul SAW, al-mar'atu aurah. Perempuan itu aurat. Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan. Kalau perempuan itu keluar dari rumahnya, syaitan itu menyambut dia. Dipandang-pandang sama syaitan. Istishraf itu meletakkan tangan di atas alis ya, sambil dilihat ya. Kadang-kala orang kalau mungkin sekarang ada pakai apa? Pakai keker ya. Pakai teropong tuh. Lihat sama setan. Oh, datang nih, keluar nih. Setan melakukan itu. Alaihi la'natullah. Maka perlu berhati-hati. Dan wanita banyak digunakan, banyak dieksploitasi kecantikannya untuk menggoda para laki-laki. Dan itu kerjaan setan. Setannya ada dua. Syayatinul ins wal jin. Ada setan-setan dari bangsa jin dan setan-setan dari bangsa manusia.
Dan dua-duanya sama-sama menjadikan wanita itu alat dan perangkap. Kalau setan-setan dari bangsa jin ingin manusia masuk neraka. Tapi kalau setan-setan dari manusia yang mereka inginkan dapat harta dengan menjual wanita. Antum lihatlah perdagangan manusia. Bagaimana anak-anak perempuan ABG dipekerjakan, jadikan pelacur kadangkala. Siapa yang melakukan? Setan-setan dari manusia. Jamaah rahimakumullah, fitnah wanita ini sangat dahsyat, menakutkan. Kalau Nabi nyuruh kita hati-hati. Jangankan enggak Ustaz, ana hafid Al-Quran alhamdulillah. Ana selalu sholat malam alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi jangan merasa engkau aman dari fitnah wanita. Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf, Nabi. Bagaimana beliau melarikan diri dari fitnah itu. Lari beliau. Sa'id bin al-Musayyib, salah seorang ulama tabi'in di kota Madinah, rahimahullahu ta'ala, bagaimana dia mengatakan, dia tuh umurnya udah 80 tahun, udah tua jemaah. Yang disebutkan beliau itu puluhan tahun sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Malamnya digunakan untuk ibadah. Beliau mengatakan, ma syai'un akhwafu indi alayya minan nisa. Nggak ada sesuatu yang lebih aku takutkan dari fitnah-fitnah ini lebih daripada fitnah wanita. Udah umur 80 tahun. Gimana dengan kita yang muda-muda? Dan yang tua-tua, jangan kemudian engkau merasa aman dari fitnah wanita. Tetap engkau diperintahkan untuk menjaga diri. Agar tidak terjebak dalam fitnah wanita. Agama kita ini berusaha untuk memberikan arahan-arahan yang dengannya engkau selamat dari fitnah wanita. Dijaga nih, dibuat aturan nih. Di antaranya, nggak boleh laki-laki itu masuk ke tempatnya perempuan. Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wad-dukhul 'ala nisa. Kalian jangan masuk ke tempatnya perempuan ya. Jangan masuk ke tempatnya perempuan. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, ara'aital ham? Bagaimana menurutmu kalau yang masuk ke tempat perempuan itu keluarganya suami, kerabatnya suami? Mau itu kakak, adik, keponakannya suami, siapa aja yang bukan mahram sama tuh istri. Gimana menurutmu? Dan kita lihat di masyarakat Indonesia, masuknya keponakan suami ke tempatnya istri pamannya, masuknya ipar ke tempat istri kakak atau adiknya, itu dianggap lumrah, biasa. Gimana kalau itu terjadi? Maka Nabi SAW mengatakan alhamu al-maut. Oh, kalau yang masuk itu kerabatnya suami, ke tempatnya istri kakaknya, istri pamannya, maka kematian yang akan ada. Karena masyarakat menganggapnya biasa. Oh, itu kerabatnya, itu ponakannya suaminya. Maka kenapa dalam satu rumah, kadang-kadang kita melihat ya, satu rumah itu ada bapak, ada ibu, ada anak, ada menantu. Aman tuh. Bapak adalah mahram sama menantu perempuannya. Tapi kalau ternyata di rumah itu juga ada kakak-kakaknya suami yang laki-laki, ada adiknya suami. Oh, kadang-kala ada orang lain di rumah itu. Yang kalau mereka tidak menjaga diri, tidak mengamalkan nasihat Nabi alaihi salatu wassalam, yang terkadang istri di rumah
suaminya pergi bekerja. Istri sama siapa? Bapaknya kerja, ibunya kerja. Istri sama kakaknya suami. Sama adiknya suami yang laki-laki. Atau ada keponakannya suami yang laki-laki yang sudah balik. Ingat cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau Nabi. Kemudian bagaimana Islam mengajarkan juga agar tidak ada laki-laki dan wanita yang berduaan, berkholwat tanpa mahram. Bekerja dalam ruangan cuma mereka berdua, laki perempuan. Nggak ada orang lain. Terus ada Ustaz, kok katanya nggak ada orang lain? Ada orang lain. Siapa? Setan. Iya. La yakhluwanna rajulun bimra'atin. Yang pergi berduaan, yang berangkat ke tempat remang-remang, mereka merasa berduaan. Yuk kita lagi berduaan. Enggak, kok nggak lagi berduaan. Kenapa? Ada setan ikut nih. Ikut setannya. Hati-hati. Yang wanita juga hati-hati, kau jaga kehormatan dirimu. Jangan mau dibodoh-bodohin sama serigala-serigala yang buaya-buaya darat tuh. Yang udah kering airnya, akhirnya dia keluar memangsa perempuan-perempuan. Hati-hati. Kemudian Rasul SAW ya memberikan beberapa arahan untuk menjaga dari fitnah wanita. Di antaranya ketika di masjid. Kenapa dipisahkan laki sama perempuan di masjid? Masjid ibadah nih Ustaz. Kenapa harus pisah? Mungkin di tempat ibadah beberapa agama itu laki perempuan campur di tempat ibadah mereka. Tapi di masjid enggak. Perempuan punya tempat sendiri di belakang mereka. Bahkan Nabi SAW menyebutkan khairu sufufin nisa akhiruha. Saf wanita yang paling baik di mana? Yang paling belakang. Subhanallah. Kok bisa? Iya. Yang paling buruk wa syarruha awwaluha. Yang paling depan itu saf perempuan paling buruk. Wa khairu sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baiknya saf laki-laki itu yang pertama, yang paling buruk saf yang terakhir. Kenapa? Karena mereka mendekat dengan saf wanita. Dibuat aturan seperti itu. Kemudian di Masjid Nabawi, bagaimana Rasul SAW mengatakan kepada para sahabat, kalau bisa pintu itu biarkan buat perempuan aja. Dibuat pintu khusus buat wanita. Agar mereka tidak berpapasan dengan kaum laki-laki di masjid. Ketika pulang dari masjid, Rasul SAW menyuruh wanita pulang duluan. Agar apa? Agar tidak terjadi ya berdesak-desakan dengan kaum laki-laki nantinya. Biar mereka pulang duluan. Yang laki-laki duduk dulu di masjid. Artinya perempuan sebenarnya lebih baik sholat di rumah. Tapi kalau mereka sholat ke masjid dibuat aturan. Kemudian ketika berjalan Nabi SAW juga buat aturan. Perempuan jalannya tolong di pinggir. Sampai perempuan-perempuan itu bajunya kadang-kadang nempel sama tembok-tembok rumah ya. Apalagi kalau jalannya sempit seperti itu. Kenapa Nabi melakukan semua itu? Dalam rangka menjaga umat. Yang laki-laki dan yang wanita. Maka ada banyak lagi lainnya. Terus bagaimana supaya kita selamat dari fitnah wanita? Ini para wanita dengerin dan para laki-laki amalkan. Jangan cuma kajian ini hanya untuk memperluas wawasan. Oh ya, faham, oh ngerti. Ya. Tapi untuk diamalkan. Berat memang. Karena syahwat itu ada. Yang pertama, tundukkan pandangan. Allah berfirman, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absari. Katakan kepada laki-laki yang beriman menundukkan pandangan mereka.
perempuan juga, yaghdudna min absarihim. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tudbi'in nadratan nadrah. Jangan mengikuti pandangan dengan pandangan yang selanjutnya. Fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Engkau itu enggak berdosa dengan awal pandangan yang tidak sengaja itu. Tapi yang selanjutnya jadi dosa buat kau. Ketika Jarir bin Abdullah Al-Bajali bertanya kepada Nabi SAW tentang pandangan mata yang tidak sengaja. Kadang-kadang kita ngeliat, ya Allah ya. Apalagi sekarang di handphone. Kadang-kadang kita melihat sesuatu yang bermanfaat, ada tuh iklan yang gak benar. Datang tuh muncul, tahu-tahu. Apa yang harus dilakukan? Jangan diikuti. Lewati. Datang lagi lewati. Kata Rasul SAW kepada Jarir bin Abdullah, isrif basar, palingkan pandangan. Kenapa? Karena semua musibah itu dimulai dari sini. Awalnya pandangan mata. Kalau di sini aja, ini jendela ya, ada pendengaran, oke siap. Tapi yang paling berat pandangan mata. Kalau di sini aja nggak dijaga, engkau buka lebar-lebar, tuh angin semuanya masuk ke rumah. Kalau sudah masuk rumah, engkau mau usir, nggak bisa. Makanya Rasul SAW menyebutkan, an-nadratu sahmun min sihami iblis masmumah. Pandangan itu adalah anak panah iblis yang beracun. Beracun. Nggak perlu sampai masuk ke jantung antum. Luka dikit aja. Kata orang Jawa, greges. Demam antum. Gara-gara satu pandangan. Gimana kalau dua pandangan? Gimana tiga pandangan? Gimana kalau antum terus memandang? Yang kita lihat sekarang. Bapak na'udzubillah berzina atau memperkosa anaknya. Ini ada yang anak tirinya. Dari pandangan mata. Maka hati-hati para orang tua. Anaknya, anak perempuannya, pakaiannya dijaga. Auratnya dijaga. Karena ada setan-setan yang berwujud manusia. Jangan kasih kesempatan setan dari bangsa jin meracuni setan dari manusia. Yang terjadi, na'udzubillah, tuh orang diperkosa. Oh, dia yang salah. Betul, dia yang salah. Dia yang memandang. Tapi kita juga perlu jagain tuh anak-anak perempuan. Yang memang ketika dia keluar, udah ditungguin sama setan. Tolong pakaian mereka dijaga. Hibati fillah. Ya. Tapi memang ada orang-orang yang buat mereka biasa. Kenapa? Karena dia sudah termasuk dari bangsa setan. Cuma dari manusia. Salah seorang ulama, orang soleh nih, ngasih tahu anaknya. Dia mengatakan, ya bunayya, imshi wara al-asadi wal aswad. Wahai ananda, engkau silahkan berjalan di belakang singa atau di belakang ular. Wala tamshi wara amra'ah. Tapi jangan berjalan di belakang perempuan. Jangan. Kenapa? Pandangan mata. Kalau engkau jalan di belakang perempuan, ya Allah. Apalagi kalau perempuan itu pakai jilbab aja, kadangkala masih ada tuh godaan. Apalagi ini perempuan tidak menutup auratnya.
Ini buat yang suka Car Free Day. Oh, Car Free Day, jalan-jalan. Apa yang dia lihat? Apa yang dia lihat? Keliling sana. Ada yang Yahano jalan-jalan di belakangnya. Fitnah semuanya. Engkau datangin tuh tempat fitnah. Sebagian orang memang keluar dari rumahnya menuju ke tempat fitnah itu. Tujuannya cuci mata. Memang dari awal itu. Yuk jalan-jalan ke mall, ngapain? Cuci mata. Maka gimana engkau akan selamat dari fitnah wanita? Gimana pemerkosaan itu akan berkurang? Gimana perzinaan itu akan hilang? Tatkala semua, ya, di Indonesia itu Masya Allah, mereka mengatakan matanya apa? Mata keranjang. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, tapi Ustaz kadang-kala kita jalan nggak terlepas dari fitnah itu di mana-mana perempuan Ustaz. Kalau dulu mungkin ya belum ada yang namanya berbagai macam make up itu ya, pakaian-pakaian belum seperti sekarang. Sekarang itu Ustaz ya Allah di jalanan di mana mau ke masjid ada fitnah. Gimana kalau Anda berangkat ke masjid nggak sengaja lihat perempuan yang membuat syahwat ini terbakar? Apa Anda sholat ke masjid, lanjut ke masjid atau pulang? Pulang, iya jemaah. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitanin wa tudbir fi surati syaitanin." Perempuan itu dari depan, dari belakang, dalam wujud setan. Maksudnya menggoda dia. Allah ciptakan dia penuh dengan keindahan. Nggak usah didandani, nggak usah dirias, perempuan itu menggoda. Gimana kalau dia pakai riasan? Lalu Nabi SAW mengatakan, فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ إِمْرَأَةً, kalau seseorang di antara kalian melihat wanita, فَأَعْجَبَتْهُ, kemudian wanita itu menakjubkan dia, فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ, hendaklah dia mendatangi istrinya. Kenapa? فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ, itu akan menghilangkan, mengusir apa yang ada di dirinya. Tadi keinginan, hasrat terhadap wanita tersebut datang kepada istri. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, fa innal ladzi biha mithl ladzi biha, yang ada di perempuan yang dia lihat sama persis dengan yang ada di istrinya, sama aja jemaah. Antum mau keliling dunia, umpamanya ada 1 juta perempuan, 1 juta wanita, dengan yang ada di istrinya sama aja. Naam Ustaz. Gimana kalau nggak punya istri? Mau kemana? Ya cepat nikah. Makanya disyariatkan segera menikah. Belum mampu Ustaz, puasa. Sabar, tahan diri. Tapi sekarang Ustaz fitnahnya itu nggak perlu ke jalanan gitu. Di kantong kita fitnahnya itu. Di kamar kita. Di mobil kita. Dimanapun kita berada. Fitnah itu sudah masuk ke setiap rumah. Nah, makanya kita perlu minta tolong sama Allah SWT. Jadi yang ketiga nih, setelah kita usaha, berdoa. Apa doa antum? Pernahkah antum berdoa khusus minta sama Allah supaya diselamatkan dari fitnah wanita? Atau tidak? Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau terfitnah dengan Zulaikha yang mengajaknya berzina, langsung Nabi Yusuf mengatakan, ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Dia langsung berlindung kepada Allah Azza wa Jal.
Ketika datang tuh fitnah, bisikan-bisikan untuk melakukan tindakan kemaksiatan, untuk berzina ini dan itu, langsung minta tolong sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta tolong, ya Allah, selamatkan hamba. Tidak ada jalan yang lebih pintas untuk menyelamatkan diri lebih daripada berdoa, memohon kepada Allah SWT. Kemudian yang keempat, jangan mendekati tempat fitnah. Tempat-tempat yang memang membuat birahimu terpancing. Maka jauhi. Kalau memang handphone ini bikin kita terfitnah, jauhi itu handphone. Kalau kita kerja di sebuah tempat yang kerjanya Ustaz fitnah semua Ustaz, resign kau dari tempat itu. Loh Ustaz, ana ya apa udah kerja udah enak di situ. Engkau mau menyelamatkan mana? Menyelamatkan kantongmu atau hatimu? Ya berat lah Ustaz kalau harus resign dari tempat kerja yang ana terfitnah di sana. Subhanallah, ana ingat kisah seorang perempuan yang dia meminta kepada suaminya untuk resign. Keluarlah bang. Karena suaminya na'udzubillah sudah terfitnah dengan wanita di tempat kerja. Yang akhirnya berzina. Kata istrinya, bang kalau mau melanjutkan pernikahan kita keluar dari tempat itu. Kerja apa? Apa katanya Allah sudah. Yang penting kau selamat dulu. Dan itu yang terjadi sama Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang terjadi sama Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf nih, bapaknya Nabi Yusuf itu nabi. Kakeknya Nabi Yusuf itu nabi. Buyutnya Nabi Yusuf itu nabi. Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Khalilur Rahman. Apa yang terjadi dengan beliau? Baca surat Yusuf. Kita akan baca petikan cerita ini. Di ayat 32 sampai ayat 34. Nah, silahkan dibaca. Semoga sudah aman. Nah, tafadhal. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. بارك الله فيك. Nah, lanjut. Baca. Nah, baca artinya. Artinya ayat 34. Ayat 32, dari ayat 32. Dia istri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi ia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan menjadi orang yang hina. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang yang bodoh. Maka Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa Yusuf dan Allah menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Subhanallah jemaah. Bagaimana Nabi Yusuf memilih penjara daripada tergoda dengan fitnah wanita.
Awal fitnah itu cuma satu. Istri, majikan. Kemudian fitnah itu dari banyak wanita akhir. Dan sang perempuan memberikan ancaman. Kalau dia tidak menuruti keinginanku, aku akan penjara. Milih mana sekarang? Hidup bebas, tapi terfitnah dengan wanita, atau hidup di penjara selamat dari fitnah wanita? Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, Rabbi sijin, ya Allah, penjara itu lebih aku cintai daripada ajakan mereka. Wa illa tasrif anni kaidahun, kalau engkau tidak menghindarkan aku dari tipu daya mereka, asbu ilaihinna. Asbu, di sini para ulama mengatakan kalimat asbu ini seperti sobi, seperti anak-anak. Anak-anak itu kalau keinginannya tidak diturutin, dia akan teriak-teriak, dia akan nangis-nangis. Nah, asbu ilaihin. Apa yang terjadi? Allah kabulkan doanya. Di penjara Nabi Yusuf, bertahun-tahun di penjara, dalam rangka menyelamatkan diri dari fitnah wanita. Jadi kalau ada yang bekerja dan di tempat kerjanya dia terfitnah dengan wanita, maka solusinya dia meninggalkan tempat tersebut. Kalau ingin selamat jemaah, jangan ke tempat fitnah. Engkau yang sudah di tempat fitnah, keluar. Keluar. Ya, ini bicara yang mau selamat ya. Ahibati fillah. Yang kelima, ketika ada yang mengajakmu untuk berzina, jangan noleh. Jangan noleh. Jangan mendengarkan. Kadangkala ada WA ya, atau ngobrol di Facebook, di chat sana. Maka tatkala ada yang mengajakmu, engkau jangan menoleh ke sana. Walaupun dengan isyarat, udah. Jangan dipedulikan. Bagaimana kisahnya Juraij? Juraij, salah seorang ahli ibadah yang Nabi SAW ceritakan. Ada seorang wanita dari kalangan Bani Israel yang mengatakan kepada laki-laki itu bahwasanya Juraij ini nggak akan terfitnah dengan wanita. Akhirnya ada seorang wanita yang cantik mengatakan, kalau kau mau, aku akan fitnah dia. Nanti akan dikasih fulus kalau dia berhasil. Subhanallah, datang ke Juraij dengan pakaian yang indah, dengan riasan yang begitu menarik. Didatengin, Juraij ini tidak menoleh sama sekali. Toleh aja enggak, noleh aja enggak. Akhirnya perempuan itu mendatangi seorang pengembala dan berzina dengan pengembala. Sehingga hamil, tapi perempuan ini mengatakan ini anaknya Juraij. Bohong dia. Itu anaknya pengembala. Apa yang lakukan Juraij? Tidak mempedulikan. Karena kalau kita mempedulikan, ya lama-kelamaan jadi ingin kita. Kemudian jamaah, yang keenam, perlu kita merenungkan tentang perzinaan ini. Zina. Dosa yang sangat menjijikkan. Bagaimana tidak menjijikkan jemaah? Allah kasih yang halal. Engkau berzina dengan wanita yang mungkin sudah berzina dengan dia banyak orang. Yang pelacur-pelacur tuh khusus. Dan engkau melakukan itu. Sedangkan Allah menghalalkan pernikahan buat engkau. Maka gak ada alasan untuk berzina. Bayangkan hukuman untuk orang berzina di dunia itu. Kalau dia sudah menikah,
itu dirajam sampai mati, dilemparin batu, disaksikan orang banyak. Padahal ketika dia berzina, dia sembunyi-sembunyi. Sampai mati. Dia. Tapi datang satu masa yang manusia, sebagian manusia sudah seperti binatang. Dia berzina, ditonton orang dan tidak minta maaf. Bukan tidak minta maaf ya. Tidak malu, tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hati-hati dengan orang-orang yang melihat kemungkaran, yang mengetahui kemungkaran lalu dia tidak mengingkarinya. Kita itu diperintahkan untuk mengingkari kemungkaran dengan tangan kita, nggak mampu dengan lisan kita, nggak mampu dengan hatimu. Kalau engkau mendiamkan kemungkaran itu, perzinaan yang terjadi, tanpa ada perasaan membenci perbuatan itu, maka engkau sama aja seperti setan bisu. Ahibati fillah. Kemudian yang ke-7, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbincang dengan seorang laki-laki, pemuda dia. Dia mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, idzan li bizina." Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Izinkan aku berzina. Dia tahu hukumnya zina haram. Berdosa orang yang berzina. Maka dari itu, karena dia punya syahwat, dia punya nafsu, dia mungkin kepingin nyobain perempuan itu, perempuan sana, maka dia minta izin. Aku ingin berzina. Izinkan aku untuk berzina. Itu para sahabat, ini di Masjid Nabawi ya, kejadian ini. Para sahabat radhiyallahu anhum ketika melihat pemuda ini marah, mereka, "Mama, apa ini? Kok ada orang kayak gini?" Tapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pendidik, seorang pengajar yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, beliau mengatakan kepada pemuda tadi, "Udnu, sini, dekat sini." Dekat sama Nabi sampai Nabi bisa menjamah dadanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada pemuda ini, "Atardahu li ummik?" Engkau kan minta izin mau berzina. Engkau mau tidak kalau ada orang berzina sama ibumu? Ada orang minta izin berzina sama ibumu. Engkau mau? Kata dia, "Enggak ya Rasulullah. Siapa yang ridho ibunya dizinai?" Lalu Nabi SAW mengatakan, "Walan nasi yardawna bidzalik." Orang juga nggak mau ibunya dizinain. "Atardahu li binti." Kalau engkau punya anak perempuan, engkau mau anak perempuanmu dizinain orang? Datang laki-laki izin sama engkau, mau berzina sama anaknya bapak, engkau ridho? Qad ja'alani Allah fida. Gak mungkin lah, siapa yang mau? Walan nasi yardawna li banatim. Orang-orang juga nggak ada yang ridho anaknya dizinain. Atardahu li ukhtik, engkau mau saudari perempuanmu dizinain orang? Engkau mau? Ini orang yang fitrahnya benar jamaah ya. Engkau mau adik perempuanmu, kakak perempuanmu dizinain sama orang? Mungkin dizinain rombongan juga, engkau mau? Gak mau ya Rasulullah. Orang juga gak mau saudarinya dizinain. Engkau mau bibimu dizinain orang? Dari pihak ayahmu, dari pihak ibumu? Katanya enggak ya Rasulullah. Maka Nabi menjelaskan, walan nasi yardawna. Orang juga nggak mau jemaah. Terus Rasul SAW mendoakan pemuda ini. Pegang dari tepuk dadanya sambil mengatakan, Allahumma tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, sucikan dadanya, jaga kemaluan dia. Akhirnya orang ini jadi benci sama si. Maka buat antum yang masih tergoda dengan wanita, antum punya ibu. Antum punya anak perempuan mungkin. Atau belum menikah antum. Antum punya kakak perempuan. Antum punya adik perempuan. Antum punya bibi perempuan. Kalau engkau tidak menjaga dirimu, menjaga matamu dari melihat itu, nanti keluargamu gak dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Beberapa hal yang berkaitan dengan
fitnah wanita. Semoga Allah menjaga kita dari segala fitnah yang lahir dan yang batin, dan semoga Allah memasukkan kita ke surganya dan mati husnul khatimah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan kepada Syekh kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya izin bertanya. Saya pernah mendengar ungkapan bahwasanya zina itu merupakan hutang. Apakah mungkin seseorang yang telah berzina kemudian dia bertobat, apakah mungkin keluarganya akan dizinai oleh orang lain karena merupakan hutang? Nah, barakallahu fiik. Nah jemaah, ungkapan az-zina dainun yang pertama bukan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Itu ungkapan dinisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di mana Nabi alaihi salatu wassalam tadi di akhir hadis yang kita sebutkan udah nyampaikan, engkau mau ibumu dizinain orang, engkau nggak mau kan, maka jangan berzina sama ibunya orang. Engkau nggak mau anakmu dizinai, maka jangan berzina sama anaknya orang. Artinya ketika seorang itu berzina dengan manusia, dengan wanita-wanita yang posisinya ibu, anak, kakak, beradik, engkau juga punya ibu, engkau juga punya anak, engkau punya adik, bisa jadi mereka dizinain juga gitu. Jadi al-jaza'u min jinsil amal. Jadi secara umum balasan itu sesuai dengan amalan. Ketika orang tidak menjaga anaknya orang, ketika dia berzina sama putihnya orang, dia kan jaga anaknya orang. Itu anaknya orang yang seharusnya engkau hormatin, engkau hargain orang tuanya. Engkau tidak jaga tuh anak perempuannya orang. Terus engkau mau orang lain jaga anakmu. Engkau berzina sama istrinya orang. Engkau tidak menghargain itu perempuan dan tidak menghargain suaminya, tidak menghargain keluarganya. Lalu engkau ingin istrimu dihormatin orang, anakmu dihargain orang. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi berhati-hatilah kita. Ketika seorang berzina, kalau dia sudah bertobat, ya kita tahu Allah Azza wa Jal. Apabila menerima tobat dia, selesai, seakan-akan dia nggak punya dosa, jemaah. Jadi sekali lagi, ungkapan zina itu utang bukan sabda Nabi SAW, tapi itulah ungkapan sebagian ulama yang menggambarkan bahwasanya ketika seorang berzina, bisa jadi keluarganya dizinain. Ada kisah seorang ayah yang mengirim anaknya untuk bekerja. Anaknya izin untuk kerja. Merantau dia. Suatu hari ayahnya itu pesan, nak jaga ya, jaga dirimu. Iya ayah, kata anaknya, berangkatlah ya. Dulu, di masa dulu itu orang beli air dipikul jemaah, masuk ke rumah-rumah. Ada memang orang yang biasa masuk, tukang air itu masuk, dia bawa timba, dia masukin ke wadah air yang ada di rumah itu. Suatu hari ayahnya ini melihat tukang air ini aneh. Masuk rumah, yang bukakan itu adiknya laki-laki yang merantau itu. Kemudian dia cium perempuan tersebut, lalu dia kabur. Sang ayah heran. Kok terjadi? Ketika anaknya pulang merantau, ditanya sama bapaknya, nak, engkau melakukan sesuatu yang terlarang nggak di tempat perantauan? Enggak ayah, cobalah engkau ingat-ingat. Iya ayah. Suatu hari dia mungkin melakukan transaksi, dia lihat perempuan ini cantik banget. Akhirnya dia cium tuh perempuan itu. Kata ayahnya, kau tahu, adikmu ini dicium sama tukang air. Daggatun bidaggah, kata dia. Ciuman dengan ciuman. Kalau engkau tambahin, bisa itu orang nambahin ke adik perempuanmu juga. Maka ini berkaitan dengan balasan sesuai dengan amalan kita. Engkau jaga Allah, Allah akan jaga engkau. Bagaimana ketika
Orang tua yang soleh, Allah tuh bukan hanya menjaga ini orang tua. Bapaknya mati, anak-anaknya dijagain sama Allah SWT. Maka hendaklah kita berhati-hati dengan fitnah wanita ini. Hormatin, hargain anaknya orang perempuan yang di luar sana. Insya Allah Allah akan jagain keluarga kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana hukumnya memajang foto iklan untuk usaha saya dengan gambar wanita yang satu tidak diblur dan satu diblur. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Tujuan utama dari iklan itu adalah menarik. Bagaimana orang itu jadi beli. Tapi jangan sampai kita menyebabkan orang itu terfitnah. Kalau sekedar tujuan kita untuk menunjukkan kepada mereka model baju perempuan itu kayak gini nih modelnya. Makanya kadang-kadang kan kita ngelihat di toko-toko itu ada apa namanya? Manikin. Manekin yang dari yang tujuannya memang supaya baju itu terpakai sehingga kelihatan bajunya itu modelnya kayak apa. Jadi nggak ada kaitan dengan yang make siapa. Karena ada iklan itu dicari perempuan-perempuan yang cantik yang pakai supaya orang itu mau beli dan terfitnah dengan wanita tersebut. Oh, karena yang pakai cantik jadi kelihatan cantik. Tujuan antum jual pakaian supaya orang tahu bajunya ini bagus loh. Jadi kalau memang harus dipakai baju tersebut, maka ingat jangan sampai menimbulkan fitnah. Kalau bicara wajahnya nggak di-blur, ini akan menimbulkan fitnah. Kemudian kalau mamanya dia pakai gambar wanita yang dapat menimbulkan fitnah juga nggak boleh. Terus gimana? Ya itu bisa pakai manekin. Tujuannya kan bagaimana pakaian itu terlihat. Yang beli itu tahu, oh modelnya kayak gini, bagus kayak gini. Dan jangan sampai antum akhirnya membuat orang terfitnah dengan model yang ada yang sedang memakai pakaian tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, Ustadz izin bertanya. Waalaikumsalam. Apakah mantan pezina yang sudah memohon ampun kepada Allah, menyesal bahkan merasa jijik dengan dirinya sendiri, harus dihukum rajam lagi agar dosa-dosanya benar terhapus? Jazakallah. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Berkaitan dengan hukuman di dalam agama Islam. Ada hukuman-hukuman untuk pelaku kemaksiatan. Seperti seorang yang berzina, kalau dia belum menikah, dia itu dipecut, didera sebanyak 100 kali. Kalau dia sudah menikah, dirajam. Pencuri dipotong tangannya. Kemudian yang membunuh dibunuh. Ada banyak hukuman-hukuman yang diberikan di dunia yang sejatinya hukuman itu untuk menghapuskan dosa. Terus gimana Ustaz? Kalau ternyata hukum itu tidak ada. Apakah orang yang berzina harus mengakui? Enggak. Dia datang mengakui supaya dia hukum? Tidak. Cukup dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan di masa Nabi SAW, ada seorang laki-laki yang bernama Ma'iz. Dia itu telah berzina. Dan dia merasa tadi, bahasanya dia jijik sama dirinya sendiri. Dia ingin dibersihkan. Lalu dia datang kepada kawannya. Curhat, gimana nih aku nih? Aku ini udah berzina gitu. Ternyata sama kawannya ini dibawa kepada Nabi SAW. Karena Nabi sebagai pemerintah pada waktu itu dan dia mengakui berzina, Nabi sempat bertanya, ini orang gila apa? Enggak, dia sadar. Dia waras. Cuma dia merasa punya dosa yang dia takut dengan dosa tersebut. Nabi mengatakan kepada yang membawa Ma'iz itu, halla satartahu bi izarika. Kenapa engkau nggak tutupin dia dengan sarungmu? Ketika dia mengakui dosanya. Artinya seorang yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla tanpa dilakukan hukuman buat dia di dunia, insya Allah Allah akan ampuni dosa.
Jadi nggak harus jamaah, tapi harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika kau bertobat dengan taubatan nasuha, semoga Allah Azza wa Jalla menerima taubatmu. Dan ingat, ketika datang seorang wanita mengaku berzina kepada Nabi SAW, akhirnya dia dirajam. Karena dia datang mengakuin hal itu, maka hukum ditegakkan kepada dia. Rasulullah SAW setelah merajam dia dan mensolatin dia, ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, atusalli alaiha wa qad zanat?" Gimana kau mensolatin dia padahal dia sudah berzina gitu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Laqad tabat taubatan." Dia telah bertobat dengan sebuah taubat. "Lau qusimat ala sab'ina min ahli Madinah lawasi'atuh." Kalau pahala taubatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, cukup untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Maka bertobatlah dengan taubatan nasuha, Allah insya Allah menerima taubat. Hada wallahu alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz, Afwan izin bertanya, bagaimana hukum istri yang mengusir suaminya dari kamar mereka dengan cara memindahkan anaknya untuk tidur di kamar tersebut dan suaminya tidur di kamar anak? Kenapa, Ustaz? Berapa? Iya jemaah, ini bingung mana. Istri mengusir suaminya, mungkin istri yang punya rumah ya. Kan ada perempuan-perempuan yang punya rumah. Kalau suami marah sama istri, kan suami mengatakan, "Udahlah, engkau pulang ke rumah orang tuamu." Karena rumahnya suami. Tapi kalau rumahnya istri nggak bisa. Dan ini menjadi salah satu masalah kadang-kala dalam rumah tangga. Tatkala suami tidak melaksanakan kewajibannya. Suami kan punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri, memberikan sandang, pangan, papan, rumah juga itu menjadi kewajiban. Walaupun nyewa, tapi rumahnya suami gitu loh. Tapi kadang-kala ada mungkin yang suami memang nggak mampu, akhirnya dia ikut sama istrinya dan tinggal di rumahnya istri. Dan mungkin pertanyaan ini dari sana. Rumahnya itu rumahnya istri. Sang istri entah apa sebabnya, karena ini kita kadang-kala jemaah ketika ada masalah keluarga harus dengar dari kedua belah pihak gitu loh. Kenapa si istri melakukan itu? Apakah karena memang ada masalah besar atau sekedar kesel biasa aja sama suami? Rasulullah SAW mengatakan, "La tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya." Tidaklah seorang perempuan menyakiti suaminya di dunia. Illa kana zawjuha minal huril ain, kecuali istri dia dari bidadari surga mengatakan kepada perempuan ini, "Qatalakillah, la tu'dhi." Semoga Allah membinasakan engkau. Ini bidadari mendoakan kebinasaan buat istri-istri yang menyakiti suaminya. Innama huwa dakhilun alaik. Dia itu cuma sebentar di tempatmu. Dia cuma singgah di tempatmu. Bentar lagi dia akan pindah untuk bersama kita. Maka apabila perempuan melakukan hal seperti tadi tanpa sebab yang syar'i, maka dia berdosa. Bahkan didoakan binasa oleh bidadari-bidadari surga. Maka seorang suami, hendaklah engkau tahu, engkau itu suami. Engkau yang pegang kendali di dalam rumah. Terus kenapa itu terjadi? Apalagi sang suami mau minta jatah dia sama istri ya. Dia ingin menghubungi atau memanggil istrinya. Dulu itu jemaah, modelnya ya nggak kayak rumah sekarang, kamar ada pintunya, ini itu macam-macam. Sekarang dulu itu kadang-kadang tidur satu kamar ya, tapi kasurnya beda-beda gitu. Kasurnya suami di situ, kasurnya istri. Kenapa kasurnya istri beda sama kasurnya suami? Biasanya istri punya anak. Dia akan nyusuin di kasurnya dia. Nah, setelah nyusuin anaknya, kadang-kala suaminya manggil-manggil, sini. Untuk pindah ke kasurnya suami. Yang nggak mau, itu dilaknat sama malaikat sampai subuh. Kalau pertanyaan tadi, diusir suaminya, bukan dipanggil nggak mau ya. Dan bisa jadi kalau dikatakan tadi, suaminya pindah ke tempat lain, Allahu a'lam ya. Apakah sang istri memang mau nidurkan anaknya, setelah itu baru pindah jumpain suaminya? Ana rasa itu solusi sebenarnya. Kalau memang ada anaknya yang
ya yang rewel umpamanya ini dan itu. Jadi wallahu a'lam bishawab, tapi yang jelas secara umum seperti itu. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ini ada ikhwan yang akan bertanya, kita persilahkan. Nah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Tafadhali. Afwan Ustaz, izin bertanya. Tafadhali. Saya wanita yang dinikahi siri, seorang laki Ustadz. Ya. Alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun. Dan berapa sebulan belakangan ini istrinya mengetahui kalau suaminya Nanti jadi istri kedua. Nah, Ustadz. Ya. Dan kemudian keluarga dan istri suami menyuruh untuk menceraikan saya. Ya. Dan alhamdulillah Ustadz, suami tidak mengikuti kehendak keluarga, tapi meminta saya untuk melanjutkan pernikahan kita. Nah. Tapi masih dengan cara berbohong lagi Ustadz gitu sama istrinya dan keluarganya kalau beliau sudah menceraikan saya gitu Ustadz. Nah. Bagaimana menurut Ustadz ini yang harus saya lakukan Ustadz? Saya bingung. Apakah harus meneruskan lagi dengan cara seperti ini? Apa memang ini yang jalan terbaik buat saya atau gimana Ustadz? Mohon nasihatnya. Nah, barakallahu fiik. Ya jemaah. Kadangkala ada laki-laki yang tidak siap menerima kenyataan. Seorang laki-laki yang menikah lebih dari satu, maka dia harus berani menghadapi realita yang ada. Kalau tadi dikatakan ketahuan sama pihak keluarganya suami atau keluarganya istri, sehingga mereka menuntut suami untuk menceraikan, maka seharusnya suami, karena dia sudah 2 tahun menikah dan alhamdulillah ternyata pernikahannya nggak masalah sebenarnya kan. Artinya kadang-kala perempuan ini kalau nggak tahu nggak masalah. Suaminya nikah lagi di kota lain atau apa, selama nggak tahu nggak apa-apa. Berarti sebenarnya kan nggak ada masalah, nggak ada yang kurang dari suaminya gitu. Bahkan kadang-kala istri keduanya ini ridho dengan ya waktu yang diberikan kepada dia sangat sedikit sekali daripada istri pertamanya. Dan perempuan itu ridho. Nggak ada masalah yang seperti itu. Tapi pengetahuan ini membuat dia jadi berontak. Maka Ana rasa kalau mau dilanjutkan, ya kalau sekarang mungkin suami berbohong, tapi dia ingin mengkondisikan rumahnya, mengkondisikan istri dan keluarganya, ya semoga ini menjadi langkah untuk mempertahankan rumah tangga walaupun kebohongan nanti akan jadi masalah sebenarnya. Ketika dia berdusta sama mereka lagi. Kita tahu kebohongan nanti akan mengantarkan kepada kebohongan selanjutnya. Maka rasa yang perlu dilakukan suami adalah kalau memang dia ingin mengkondisikan keluarganya, kondisikan keluarganya. Nanti sampaikan kepada suami. Kalau memang engkau ingin melanjutkan pernikahan kita, ana ridho, nggak ada masalah dengan cara seperti ini. Tapi tolong, jangan engkau berbuat dosa lagi gitu loh. Nggak berkah pernikahannya nanti. Menyembunyikan pernikahannya nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian berdusta mengatakan, enggak aku sudah ceraikan dia ini itu. Padahal engkau tidak ceraikan. Kau bohong sama mereka. Maka kondisikan, sampaikan kepada suami, cobalah beberapa bulan ini, kalau memang tadi sampaikan kepada suami, engkau nggak usah datang ke rumahku dulu sudah. Engkau full di sana.
dalam rangka mengkondisikan rumah. Setelah itu baru nanti dimulai lagi. Kalau memang bisa dilanjutkan. Karena jangan sampai ingin mendapatkan keridhaan Allah SWT, tapi yang ada adalah laknat buat orang-orang yang berdusta nanti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Saya mau bertanya, warahmatullahi wabarakatuh. jika kita dalam kendaraan umum atau sedang lagi ngantri di minimarket yang mana tidak ada pembatas antara ikhwan dan akhwat, terkadang ikhwan di belakang akhwat dan secara tidak langsung bersentuhan dengan lawan jenis, bagaimana hukum? Masya Allah, gimana bisa bersentuhan dengan lawan jenis itu? Kayaknya nggak social distancing. Makanya sekarang ini dengan pandemi ini kita belajar jaga jarak gitu loh. Mau di tempat ngantri, di mana-mana, di airport pun sekarang sudah jaga jarak. Maka semoga ini pelajaran buat umat manusia. Untuk selanjutnya, new normal itu, hidup normal itu sesuai dengan agama kita. Laki perempuan ada jaraknya. Laki sama laki aja ada jaraknya sekarang dengan pandemi ini. Jadi kalau dikatakan tadi nggak ada jarak, antum harus bikin jarak. Antum yang bikin jarak. Jangan antum akhirnya maju. Kenapa di beberapa daerah, umpamanya di Jakarta, umpamanya ada busway atau kereta api khusus untuk perempuan aja. Untuk menjaga hal itu, untuk menjaga fitnah wanita. Lelaki agar tidak terfitnah, perempuan agar tidak tertindas sama laki-laki. Penghormatan buat perempuan. Maka kalau bicara nggak ada pemisah laki perempuan, kemudian nggak ada batasnya, tapi tetap harus jaga jarak gitu loh. Antum jangan kemudian, ya gimana Ustaz, anak suruh maju ya, tunggu, katakan enggak. Kita ambil jarak seperti ini perempuan di depan anak. Apalagi di tempat-tempat umum jamaah memang kadang-kala kan sampai berdesak-desakan. Na'udzubillah min dzalik, yang menyebabkan fitnah itu terjadi. Antum harus keluar dari tempat tersebut. Kalau memang nggak mungkin Ustaz, ya cari tempat lain, beli di tempat lain yang dapat menjaga diri antum. Selamatkan hati antum. Daripada kita sibuk menyelamatkan dunia kita, tapi hati kita yang rusak. Apalagi tadi dikatakan oleh sebagian salafus soleh, engkau boleh berjalan di belakang singa sama ular, tapi jangan di belakang perempuan. Makanya kalau ada perempuan, berusaha engkau jalan di depannya. Di barat itu ada istilah apa? Ladies first. Ladies first, jangan first, enggak, tunggu laki dulu. Kenapa? Biar kita ini enggak tergoda sama kalian. Jadi laki dulu. Perempuan masuk lift, silakan mereka masuk lift dulu. Tapi engkau kemudian di depan mereka, ketika keluar, engkau keluar duluan. Agar terjaga dari fitnah tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kita beralih ke pertanyaan langsung dari salah satu peserta. Silahkan, Ibu. Nah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Afwan. Naam, tafadhal. Mengenai hadis tentang berwudu sebelum tidur, apakah itu bisa diamalkan jika perempuan itu sedang kondisi datang bulan? Nah, yang kedua, Ustadz, mengenai hadis tentang salah satu tanda akhir zaman, mengatakan bahwa perempuan, banyaknya wanita yang membantu suaminya berdagang. Mohon saran Ustadz untuk anak, karena anak seorang istri yang membantu suaminya berdagang, apa yang harus anak lakukan? Nah, yang ketiga Ustadz, itu lagi, anak merupakan anak perempuan dari 5 bersaudara, anak paling kecil Ustadz. Nah. Bapak anak sudah meninggal. Apakah anak berdosa jika anak membantu ibu anak dalam segi ekonomi tanpa sepengetahuan suami? Karena jika anak meminta itu pada suami sudah mengatakan bahwa kewajiban membantu
tua adalah kewajiban anak laki-laki. Tapi Kendalanya, duit yang anti berikan ke ibu, duit anti apa duit suami? jadi anak kan membantu suami, Ustaz, membantu suami berdagang. Nah, jadi jika anak dari uang jajan, misalkan anak pengen jajan, Haknya anti gitu, memang uangnya anti gitu jadinya. ya kadang sisa belanja gitu, Ustaz. Nah, Nah, apakah barakallahu fiik. Ya jemaah, ini ada 3 pertanyaan ya, insyaallah. Mudah-mudahan Anda gak lupa sama pertanyaannya. Yang pertama dengan kaitan wudhu sebelum tidur, di mana ada keutamaan tersendiri buat orang yang wudhu sebelum tidur, kemudian dia berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia meninggal dunia pada hari itu, dia meninggal di atas fitrah ya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berkaitan dengan hal ini. Yang pertanyaannya berkaitan dengan wanita yang haid, yang datang bulan, wanita yang nifas. Apakah dia perlu mengamalkannya? Anda membaca beberapa fatwa para ulama, enggak. Mereka tidak perlu mengamalkan. Kenapa? Karena wudhu ini tidak akan merubah apa-apa di diri dia. Berbeda dengan orang yang junub. Kalau orang junub itu dianjurkan tidur berwudhu. Karena memang sebenarnya dia bisa mengangkat janabahnya, mengangkat hadasnya. Sehingga ketika dia wudhu itu meringankan hadasnya. Tapi ketika wanita datang bulan, dia nggak bisa. Dia mau mandi pun nggak akan terangkat hadasnya. Maka tidak disyariatkan bagi perempuan yang datang bulan, yang nifas umpamanya, untuk berwudhu ketika dia hendak tidur. Hadza wallahu alam untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua berkaitan banyaknya wanita yang membantu suaminya bekerja, banyak wanita-wanita yang bekerja. Tanda-tanda kiamat itu tidak semuanya terlarang. Tidak semuanya terlarang. Ada yang haram, ada sekedar informasi. Antalidal amatu rabbataha. Cerita Nabi SAW nanti akan ada budak yang melahirkan majikannya. Budak melahirkan majikannya sendiri. Subhanallah. Itu terjadi. Dan gak ada masalah yang seperti itu. Hanya ada dampak hukum dalam sisi lainnya. Perempuan yang membantu suaminya bekerja di masa Nabi SAW. Istri-istri sahabat membantu suaminya. Bagaimana Asma binti Abu Bakar membantu suaminya Zubair bin Awam. Bagaimana Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud membantu suaminya. Bagaimana sahabat-sahabat yang lainnya membantu suaminya. Gak ada masalah selama dalam koridor syariat. Tidak bertentangan dengan agama. Jadi insya Allah gak ada masalah ketika anti membantu suami. Yang penting tidak melantarkan kewajiban anti sebagai istri dan sebagai ibu. Adapun pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan anti membantu ibu anti. Boleh enggak? Kalau dikatakan kewajiban memberi nafkah kepada orang tua adalah kewajiban anak laki-laki, tapi kewajiban berbakti kepada orang tua itu kewajiban anak laki-laki dan perempuan. Semua punya kewajiban yang sama, berbakti kepada orang tua. Hanya saja wanita ini punya keterbatasan karena dia ikut suaminya. Ini yang sudah punya suami. Tapi ada perempuan yang janda, ada perempuan yang belum punya suami. Dia wajib berbakti sama orang tuanya. Tanpa batasan tapi ketika menjadi seorang istri, maka ada batasannya. Kemana-mana dia harus minta izin sama suami. Mau ke tempatnya orang tua, izin sama suami. Terus gimana dengan membantu secara finansial? Kalau membantu secara finansial tergantung uang yang digunakan untuk membantu. Kalau itu milik anti bebas menggunakannya. Anti bisa beli roti dengan uang itu, anti bisa beli emas, beli gelang buat anti, beli cincin, itu milik anti. Maka ketika itu milik anti, maka anti bebas memberikan kepada siapa saja tanpa harus suami tahu. Anti mau sodakoh, jangan bicara membantu ibu ya. Sodakoh. Ketika itu uang anti, boleh anti. Ada orang minta-minta, anti kasih. Terus gimana dengan ibu? Ya tentunya lebih boleh lagi untuk berbagi kepada ibu anti.
Jadi selama uangnya itu milik anti bebas. Tapi kalau uang itu milik suami, maka harus izin sama suami. Kalau tadi jajan berarti milik anti, suami ngasih ini uang jajan, ya sudah bebas. Bebas anti mau digunakan untuk apa uang itu. Membantu ibu pun nggak ada masalah. Walaupun tadi suami nggak ridho, nggak ada urusan sama suami ketika itu uang anti. Tapi kalau itu uang suami, sekali lagi, maka perlu mohon bantuan, mohon izin dari suami. Karena kalau berkaitan, oh ini kan kewajiban kakak-kakak laki-lakimu. Iya betul, kalau memberikan nafkah kewajiban mereka. Tapi aku sekedar ingin berbagi sama ibu anak. Karena memang dia sulit hidupnya. Terus begini jemaah. Dalam urusan nafkah atau urusan silaturahim ya. Kadangkala umpamanya ada kakak yang tidak peduli sama adiknya. Kakak ini jahat, dolim sama adiknya. Terus bagaimana dengan pamannya? Pamannya ketika melihat kondisi seperti itu, dia punya kewajiban silaturahim. Kalau yang dekat tidak melaksanakan kewajibannya, maka yang jauh dan mengetahui hal itu, dia punya kewajiban. Jangan ditelantarkan, jangan mengatakan, oh kakaknya sini nggak peduli, masa anak suruh peduli? Engkau pamannya, atau engkau sepupunya. Karena silaturahim ini adalah satu perbuatan yang diwajibkan bagi muslim untuk menjaganya. Apalagi sama ibu sendiri. Ketika kakak-kakaknya nggak peduli, dan alhamdulillah engkau punya kelebihan harta, silahkan engkau membantu orang tuamu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Bismillah, Ustaz, saya seorang mahasiswi dan di dalam kelas fakultas, kampus, itu campur baur antara laki-laki dan perempuan. Apakah saya harus meninggalkan perkuliahan atau tetap kuliah? Barakallahu fikum. Yang pertama, dilihatlah apa kebutuhan anti kuliah di tempat tersebut. Apakah memang ilmu yang anti pelajari memang begitu pentingnya akan memberikan kontribusi kepada umat nantinya, khususnya bagi para wanita. Hanya saja tempat sekolahnya kayak gitu, berarti nggak ada pilihan. Tapi ilmu yang dipelajari diperlukan oleh umat. Maka di sini, kalau memang nggak ada tempat sekolah lainnya yang dapat menjaga anti, mungkin anti harus menjaga diri ketika sekolah di tempat tersebut. Memisahkan diri dari laki-laki dengan pakaian jilbab yang syar'i. Ini kalau bicara memang ilmu yang dipelajari diperlukan. Tapi kalau ilmunya tidak diperlukan dan di sana fitnahnya begitu besar, maka ada apa anti melanjutkan di tempat itu? Jadi tetap seorang itu harus melihat maslahat dan mudarat. Karena kondisi sekarang kadangkala ya nggak bisa dihindarin. Tapi kalau sudah ada sekolahan-sekolahan yang khusus buat perempuan atau yang dipisahkan laki sama perempuan, maka insya Allah itu udah jadi solusi buat anti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Izin bertanya, apakah boleh seorang istri menggugat cerai suami karena suami pecandu film blue, hobi menggoda, memuji, bertukar foto dengan lawan jenis di sosmed, perangai kasar, suka memukul anak, bahkan memukul istri bahkan di depan anak, memukul ibunya, mencaci kelainan seksual, sulit juga salat wajib. Barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah. Mungkin itu kayaknya jadi pertanyaan terakhir itu, Ustaz. Barakallahu fiik. Soalnya pertanyaan menakutkan ya. Suami seperti itu, akhlaknya buruk, kepada keluarga nggak baik, hubungannya sama Allah juga nggak baik. Apakah boleh gugat cerai? Sangat boleh. Dan ana nasihatkan kepada wanita-wanita yang punya suami seperti ini untuk menggugat cerai. Kalau mungkin bagi wanita itu berat karena merasa ya dia hanya ibu rumah tangga, dia nggak bekerja, bagaimana nanti anak-anak? Bagaimana anak-anak sekarang melihat ibunya dipukul di depan anak-anak yang akan berdampak dengan masa depan anak-anak itu sendiri?
yang mereka mungkin akan trauma. Kalau anak perempuan mungkin trauma untuk menikah karena dilihat bapaknya zalim. Maka anak rasa nanti harus memberanikan diri untuk gugat cerai pada suami, untuk membuktikan kepada suami kalau yang memberikan rezeki adalah Allah Azza wa Jal. Kalau bicara anak-anak, insya Allah ketika anti meninggalkan suami karena Allah Jalla Jalaluhu, Allah akan kasih ganti yang lebih baik buat anti, dan semoga anak-anak akan terjaga. Jangan sampai gara-gara anti takut nggak bisa makan, akhirnya tetap bertahan di rumah itu. Yang suami sholat wajib sulit, yang kerjaannya na'udzubillah dosa, maka rasa mempertahankan rumah tangga yang seperti ini akan menjadi bencana buat anti dan anak-anak anti. Bismillah, silakan gugat cerai. Gugat cerai yang terlarang itu kalau nggak ada sebabnya yang syar'i. Hadza wallahu a'lam bishawab, jamaah. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, karena Anda lihat sudah 9:30 lebih ini. Anda kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan Ustaz Syafik Rizal Basalama wa barakallahu fik yang telah menyampaikan kajian pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasa-jasa beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita semua memasuki surga yang penuh dengan kenikmatan.